Selamat siang Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman. Saya Victoria Hadediwa, nama panggilan Victoria, NIM 2003-03-04, kelas A semester 3. Dosen pengasuh mata kuliah Lazarus Jahamad, Esos MA. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Tenggara Kupang 2021. Saya akan mempresentasikan materi teori sosiologi modern, yaitu mengenai pengantar Cambridge untuk Foucault. Yang pertama, kata pengantar. Buku ini terdiri dari bab kontekstualisasi pengantar, diikuti oleh 5 bab lebih lanjut terstruktur secara luas, baik kronologis dan tematik baris. Masing-masing dikhususkan untuk satu atau lebih karya utama Foucault. 5 bab berikutnya membahas dalam urutan berikut: lembaga psikiatri dan kedokteran, epistemologi manusia ilmu, sastra dan teori sastra, kriminalitas dan hukuman, seks, pengetahuan dan kekuatan. Yang bagian yang pertama mengenai kehidupan teks dan konteks. Dalam bab ini kita akan membahas interaksi kompleks antara ide, peristiwa politik, dan arus pemikiran yang mempengaruhi periode di mana dia menulis dan membentuk, jenis teks, dan gagasan yang menyandang nama pengarang Foucault. Di sini dan di bab-bab selanjutnya juga akan membahas berbagai persepsi Michel Foucault sebagai publik, tokoh politik, dan sulitnya mendamaikan Foucault. Dan dengan demikian juga merupakan kritik terhadap masyarakat yang telah menginternalisasi gagasan dengan kekuasaan carceral, tetapi bukan panggilan untuk senjata terhadap cara kerja lembaga tertentu. Yang kedua, mengenai konteks intelektual. Dengan latar belakang iklim intelektual yang sangat khusus, itulah Michael, karya Foucault pada awalnya harus dipahami. Dalam pasca Perang Dunia Kedua Prancis, fenomenologi eksistensialis dan pemikiran Marxis memberikan kekuatan dominan dan sampai batas tertentu saling bertentangan dalam kehidupan intelektual. Dalam hal ini menyimpang dari Marxisme karena yang terakhir menolak gagasan kehendak bebas individu sebagai tidak lebih dari sebuah fiksi berzois yang menghibur dan menganggap itu hanya melalui perjuangan kolektif. Yang kedua, yang berikut, arkeologi dan strukturalisme. Penolakan analisis strukturalis untuk terlibat dengan konteks sejarah adalah sebuah titik perbedaan yang jelas dari metode Foucault terkait erat sebagai itu dengan menulis ulang sejarah dan menghistoriskan yang tampaknya transendental. Namun, agenda strukturalis membaca sastra untuk mengamatinya aturan batin, kode dan pola daripada konten dan maknanya, konsisten dengan beberapa pernyataan Foucault. Teorinya tentang fungsi penulis gagasan bahwa kita harus memahami nama penulis sebagai penanda dari himpunan kondisi sejarah dan budaya yang mengarang pada produksi ide-ide tertentu, bukan sebagai nomenklatur seorang jenis individu. Menggemakan Barthes gagasan inovatif tentang kematian penulis pada tahun 1967. Demikian pula Foucault upaya untuk membaca sejarah tanpa memperhitungkan agesi kepribadian dan untuk mengamati operasi wacana tanpa mengasumsikan persona. Yang bagian kedua mengenai pekerjaan, itu mengenai kegilaan dan obat-obatan. Yang pertama, sejarah kegilaan. Minat peneliti dan publikasi Foucault yang paling awal berfokus pada pengembangan kedokteran, khususnya psikiatri, pada abad ke-19, bersama-sama dengan daya tarik potensi kegilaan yang melampaui batas sebagai kekuatan seni dan politik. Seperti yang saya sarankan di bab 1, karya Foucault adalah dicirikan oleh ketegangan antara minat dan pengalaman dan subjektivitas pada di satu sisi,
dan kritik yang menghancurkan terhadap konsep-konsep ini di sisi lain. Di karya awalnya tentang kegilaan yang berkaitan dengan pengalaman, sebuah metodologi dihantui sesuatu yang menyerupai fenomenologi paling terlihat. Yang berikut kelahiran klinik. Karya utama Foucault lainnya tentang pengembangan disiplin kesehatan, The Birth of the Clinic, pertama kali diterbitkan pada tahun 1963 dalam koleksi yang diedit untuk Gallimard oleh Jean Wilhelm, menawarkan contoh yang lebih terlokalisasi tentang cara-cara modern kedokteran berkembang daripada Madness dan Civilization. Bagian kedua mengenai pekerjaan, yaitu kematian manusia. Menerapkan dan menyempurnakan metode krisis historis yang disebut arkeologi dikembangkan dalam karyanya tentang kedokteran. Foucault pada tahun 1966 menjadi pertimbangan kondisi intelektual yang menghasilkan disiplin modern dikenal sebagai ilmu kemanusiaan setelah mempelajari perpecahan, bahwa setiap masyarakat menemukan dirinya kewajiban untuk membuat antara akal dan kegilaan. Sistem ekonomi tampaknya tidak asing bagi kita. Tampaknya bagi kita tidak masuk akal, dicampur dengan humor yang ditemukan Foucault dalam referensi Burgos. Bagaimanapun adalah kegelisahan yang dihasilkan oleh kecurigaan jenis gangguan lebih buruk dari itu yang tidak sesuai. Gangguan yang lebih buruk ini akan menjadi gangguan dalam fragmen mana dari sejumlah besar pesanan yang mungkin berkilauan secara terpisah. Gagasan bahwa cara lain untuk mengatur dunia mungkin berpotensi ada atau telah ada menjadi fokus utama Foucault. Yang berikut, the order of things, artinya tanggapan dan kritik. Seperti yang kita lihat dengan tulisan Foucault tentang kegilaan, the orders of things juga menarik kritis yang berfokus pada validitas historis dari teori Foucault, pernyataan tentang teori yang dia gambarkan, dan jeda epistemologis di antara mereka yang dia bagan. Beberapa di antaranya berusaha untuk mendiskreditkan aspek-aspek tertentu dari sejarah panjang Foucault, seperti argumen George Hopper bahwa akan disajikan dari Renaissance, di mana sihir dan sains hidup berdampingan secara harmonis dan saling melengkapi, adalah keliru. Hopper mengoreksi kesalahan Foucault dengan menunjukkan pemikiran ilmiah dan humanis itu pada abad ke-16 sebenarnya sangat kritis terhadap sihir. Rousseau menegaskan dengan cara yang lebih kuat isyarat penolakan terhadap metode historiografi secara keseluruhan bahwa dalam The Order of Things, label kronologis sebenarnya tidak berperan dalam analisis Foucault, dan oleh karena itu membuang-buang waktu untuk memeriksanya dengan serius. Lamar dan Gillan berpendapat bahwa episteme bukanlah konsep yang sangat berguna seperti yang disarankan sistem tertutup, tidak terhubung oleh lintasan waktu. Mereka menilai bahwa Foucault akan membuka diri untuk lebih sedikit tuduhan gagal untuk menghasilkan sebuah sejarah dan sebagai gantinya memproduksi sebuah karya strukturalisme jika dia memiliki dan tidak menggunakan istilah intereks. Yang kedua, yang berikut mengenai arkeologi pengetahuan. Arkeologi pengetahuan mungkin lebih dari apapun mengenai cara melakukan pembacaan arkeologi. Mantra Foucault metode pembacaan arkeologi berdasarkan kepekaan terhadap mikrokosmos dan makrokosmos, hubungan antara pernyataan dan pembentukan diskursif. Pernyataan dapat dikenali seperti itu dengan mengamati formasi diskursif di mana mereka berasal. Namun, secara bersamaan, statusnya formasi diskursif hanya dapat dipastikan dengan analisis pernyataan individu yang membentuknya dan diatur olehnya. Prinsip ini oleh mana satu formasi diskursif dapat dibedakan dari yang lain disebut asistem dispersi.
Ia diatur oleh 4 perangkat aturan pembentukan: objek, modalitas pengucapan, strategi, dan konsep. Jika arkeologi sebelumnya adalah sejarah yang sengaja tidak ada ontologi dan agensi individu, arkeologi pengetahuan mengambil langkah ini lebih lanjut, seperti yang dapat diperoleh dari pemeriksaan tentang apa yang dimaksud Foucault ketika dia berbicara tentang sebuah pengucapan. Yang berikut, sejarah dan estetika merumuskan tabu dan pelanggaran untuk melindungi ekonomi produksi, fungsi atau diskontinuitas, buatan dari tarikan jurang, seks dan kekerasan, atau kontinuitas. Prinsip kelebihan, pemborosan, dan anti-utilitarianisme dikelompokkan di bawah payung pelanggaran. Namun, pelanggaran seperti itu bukan merupakan penolakan mutlak dari sosial atau total istirahat dari itu. Oleh karena itu, hubungan antara tabu dan pelanggaran bersifat dialektis bagi Bataille, atau pelanggaran mengakui dan melengkapi. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.